Langsung saja untuk ke simposium sesi pertama, yaitu paparan materi tentang medico-legal, etika hubungan dokter pasien dan edukasi pencegahan penyakit dini, dan paparan materi tentang pencegahan dan deteksi dini kanker. Pada sesi pertama kali ini akan dipandu oleh Dr. Edi Susatyo, SPPD. Kepada Dr. Edi, dipersilahkan. Terima kasih Pak Moderator, Mas Torik yang memberi kesempatan saya untuk jadi moderator. Hari ini kita akan melaksanakan simposium Behave. Wah, ini judulnya keren ya. Be Healthy and Productive. Produktif apa produktif? Jadi campur-campur. Nah, untuk materi yang pertama, ini menarik nih. Ini nanti yang saya panggil Dr. Intan. Sudah siap Bu Intan? Bu Intan mana? Oh ya, ya siap ya. Ya, ini materi yang menarik. Mohon nanti untuk diperhatikan dan ini karena keterkaitan dengan penyakit-penyakit yang membutuhkan biaya tinggi katastrofik ya. Jadi biaya yang tinggi nanti harus ada satu edukasi keterkaitan dengan pencegahan dan dengan biaya yang dilakukan ketika perawatan ada biaya yang besar. Ini mesti harus ada edukasi ya. Terus bagaimana hubungan kita dengan pasien, etikanya gimana? Nanti akan dijelaskan oleh Bu Intan. Nah, monggo waktunya 15 menit Bu Intan. Santai aja, nggak usah tegang. Saya juga santai aja, walaupun tangan saya udah dingin nih. Santai aja, monggo silakan maju, silakan saya tak duduk sini aja. Monggo, langsung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber seminar pada pagi hari ini, juga teman-teman sejawat semuanya ya, dari puskesmas, dari rumah sakit, dari dokter praktek perseorangan ya. Alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali ya. Kita akan sedikit berbicara terkait tulisannya emang rumput-rumput gitu ya. Kok jadi rumput-rumput gitu? Ya. Lanjut aja ya, tadi sudah diperkenalkan Pak Edi ya, kita lanjut aja. Mohon izin ya, hari ini kita akan berbicara terkait etika hubungan dokter dan pasien ya, dalam kaitannya dengan edukasi penyakit-penyakit kronis ya dan deteksi dini. Ya, nanti deteksi dini banyak dibahas oleh narasumber berikutnya. Saya mungkin akan sedikit membahas terkait bagaimana sih sebenarnya ya, apakah memang kita wajib atau tidak untuk melakukan edukasi terkait penyakit-penyakit kronis ya. Kita tahu bahwa di Indonesia itu ada istilah, kalau BPJS itu bahasanya penyakit katastrofik ya. Katastrofik itu adalah penyakit-penyakit yang memerlukan perawatan yang lama dan memakan biaya yang cukup besar ya. Nanti mungkin Dr. Umbi yang akan banyak bicara ya. Jadi di sini kita masih sama menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan. Di sini merupakan disebutkan bahwa tanggung jawab pemerintah ya, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum ya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran ini ada nanti satu pasal yang mengatakan bahwa seorang dokter memang wajib ya mengetahui cara-cara bagaimana melakukan wawancara terhadap pasien ya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, di sini ada hal-hal yang mana yang harus dibicarakan dan mana yang tidak, mana yang harus dikasih tahu ke pasien, mana yang tidak ya. Kemudian di PMK nomor 46 tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan, PMK nomor 74 tahun 2015, ini mungkin teman-teman puskesmas lebih jago ya, terkait upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit ya. Kemudian di PMK nomor 20 tahun 2020, ini Renstra Kemenkes tahun 2020 sampai 2024 ya. Nanti di sini banyak ngomong terkait transformasi kesehatan dan digitalisasi layanan ya. Kemudian sebenarnya ada buku yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia ya. Kita punya buku dari KKI, itu judulnya adalah Komunikasi Efektif. Jadi tadi yang disampaikan di soal pretest level-level itu ada di sana sebenarnya ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada waktu boleh nanti untuk melihat sebenarnya kita dokter itu sejauh mana sih keterampilan kita berkomunikasi kepada pasien ya. Nah ini ya.
Jadi untuk hubungan dokter dengan pasien itu sebenarnya hubungannya adalah kita hubungan dengan pasien itu adalah hubungan perjanjian kontraktual ya. Artinya pasien datang ke kita, tahu plang kita, kemudian datang ke kita ya atas dasar kepercayaan. Jadi kalau pasien tidak percaya nggak mungkin datang ke Pak Edi gitu ya dok, untuk menyatakan atau menjelaskan penyakitnya. Memangnya Pak Edi apanya gitu ya. Tapi memang berdasarkan perjanjian kontraktual. Jadi pasien datang ketemu dokter, berkontrak gitu ya, ada perjanjian kontrak ya. Kemudian di situ sejauh mana ya, ketika pasien itu sebenarnya secara implisit pasien sudah menyatakan setuju bahwa informasinya disampaikan kepada dokter ya. Kemudian apa sebenarnya kalau perjanjian kontraktual antara dokter dan pasien? Dalam hal ini adalah perjanjian terapeutik. Yang dijanjikan atau yang yang diperjanjikan itu sebenarnya bukan kesembuhan ya. Bukan kesembuhan, tetapi upaya terbaik dalam rangka mencarikan solusi terkait kesehatan pasien. Ya, itu perlu diingat. Jadi kita tidak menjanjikan kesembuhan, tetapi kita menjanjikan upaya terbaik yang bisa kita berikan untuk membantu mengatasi masalah kesehatan pasien. Begitu ya. Kemudian untuk penyakit kronis sendiri yang disebut penyakit kronis, ya kita sudah tahu lah ya. Ada macam-macam itu kalau di programnya BPJS, ada penyakit prolanis, ada penyakit PRB, prolanis yang jadi PRB seperti itu ya. Itu banyak ya. Intinya adalah penyakit yang dalam kondisi medis ya memakan waktu yang cukup lama untuk terjadinya secara pelan-pelan ya. Sebenarnya kebanyakan adalah penyakit tidak menular, kebanyakan ya, kayak DM, hipertensi ya. Dan ini bisa dicegah. Itu kuncinya teman-teman yang ada di Vaskes 1 ya, yang di Puskesmas itu banyak ya, nanti kaitannya dengan penyakit prolanis. Kemudian BPJS tadi menyampaikan penyakit katastropik itu apa saja yang saat ini memakan dana yang cukup besar ya, anggaran pemerintah cukup besar. Antara lain adalah penyakit jantung ya, kemudian kanker, stroke, ginjal, talasemi, hemofili, leukemi dan serosis hepatis. Ya, ini menurut versinya BPJS ya. Oke. Lanjut deh. Boleh dibantu? Oh, balik ya. Nah, ini ya. Di Permenkes nomor 21 tahun 2020 itu terkait Renstra Kemenkes ya. Di situ disebutkan bahwa dari tahun 90 sampai 2017 ya, itu terdapat peningkatan daily loss ya. Daily loss itu deactivity ya, kehilangan fungsi-fungsinya sebenarnya di masyarakat itu apa ya. Di sini dijelaskan dari 1990 sampai 2017 itu terjadi peningkatan penyakit DM ya dan jantung di 3 penyakit ya, DM, jantung iskemik dan kanker paru-paru. Ya, ini mungkin nanti jadi idola ya. Idola, makanya kenapa nanti transformasi kesehatan itu mencakup 4 penyakit utama. Antara lain 3-nya sudah disebutkan di sini, diabetes, jantung iskemik, kanker paru ya. Kemudian pergeseran juga dari tahun 90 sampai tahun 2017 ya. Itu urutannya jadi berubah ya. Kalau dulu neonatal disorder nomor 1 sekarang jadi stroke. Ya. Kemudian lower respiratory infection ini diikuti oleh ischemic heart disease. Ya, jadi memang terjadi pergeseran penyakit dan semuanya rata-rata adalah penyakit tidak menular. Ya. Dan di penyakit tidak menular ini menurut Permenkes yang terpenting adalah menghindari faktor resiko yang meliputi gangguan metabolik, faktor resiko perilaku dan faktor resiko lingkungan ya. Nah, ini untuk di perilaku itu apa? Kita sudah tahu lah ya, kalau ini ya pola makan, merokok, aktivitas fisik, makanya di Germas itu semuanya tentang ini ya. Kemudian faktor metabolik apa? Ada hipertensi mungkin dari keturunan, gangguan kadar gula darah, obesitas ya. Saat ini mungkin kasus obesitas semakin banyak ya. Jadi memang mau tidak mau kita mesti mulai harus mengintervensi ini ya. Kemudian faktor kesehatan lingkungan meliputi fisik, biologi, kimia, sosial ya. Dan semua ini berkontribusi terhadap terjadinya peningkatan penyakit menular. Oke, ini berdasarkan penelitian ya, ini penelitian aja dari perilaku. Kita tahu pola makan tidak sehat itu mulai banyak ya, dari makanan tinggi gula, garam, lemak, dan rendah serat ya. Survei, ini beberapa survei menunjukkan bahwa di tahun 2016 ya, konsumsi gula lebih dari 50 gram per orang per hari ya. Natrium, ini garam ya dok ya,
lebih dari 2000 mg ya, ini jumlahnya sekian ya. Lemak juga ya. Terus konsumsi rendah sayuran ini juga cukup tinggi, makanya di Germas itu digembar-gembarkan sayur ya, makan sayur dan buah gitu ya. Ini sesuai riset kesehatan dasar tahun 2018 ya. Kemudian merokok. Nah, merokok ini ternyata memang dari prevalensi remaja ini terjadi peningkatan ya. Dari survei sebelumnya di 2013 ke 2018 ini jadi dari 7,1% menjadi 9,1%. Jadi adik-adik kita remaja juga mulai melakukan pola hidup yang tidak sehat ya. Kemudian aktivitas fisik ini juga ternyata ada yang meneliti ya. Ini juga terjadi peningkatan dari 26,1% menjadi 33,5% ya. Jadi naiknya cukup banyak ya. Nah, apakah kita akan tetap bertahan dengan seperti ini? Kalau bisa tidak ya. Makanya ada seminar hari ini supaya memotivasi kita untuk senantiasa bisa memberikan motivasi kepada masyarakat ya. Nah, ini mungkin nanti Pak Edi yang lebih jago sebenarnya ya. Ini ada faktor resiko untuk metabolik ya. Kalau dulu saya ingat sekali itu zaman kuliah ya, ada gemuk yang tipe sentral gitu ya Dok, atau tipe apel ya, kalau kita bilang dulu apel, dan ada yang tipe pear gitu ya. Jadi di sini juga ternyata dari penelitian hipertensi ini juga prevalensinya meningkat ya, dari 25,8% menjadi 34,1% ya. DM juga sama, DM di usia lebih dari 15 tahun ini juga meningkat dari 6,9% menjadi 8,5% ya. Ini survei yang dilakukan oleh Riskesdas dan Perkeni. Malah menurut Perkeni ini DM-nya malah jadi 10,9, lebih banyak lagi ya. Kemudian untuk obesitas ya, di mana BMI lebih dari 27 ini meningkat dari 15,4 menjadi 21,8% ya. Dan kebanyakan ini diikuti oleh meningkatnya obesitas sentral dari 26,6% menjadi 31% ya. Oke, nah ini untuk faktor kesehatan lingkungan ini sudah jelas ya, karena faktor fisik, kimia, biologi, sosial berpengaruh ya, termasuk mungkin air, sanitasi juga termasuk ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin teman-teman yang di Puskesmas ya yang lebih jago untuk peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit ya. Dimana di sini sebenarnya ini ya, tujuannya adalah untuk menciptakan individu dan masyarakat yang sehat, tetap menjadi sehat ya, dan mencegah terjadinya penyakit pada individu dan masyarakat yang beresiko sehingga tercapai individu yang sehat dan produktif. Itu intinya, makanya di behave tadi kan be healthy and productive. Itu ya sebenarnya tujuannya di sini. Kemudian ini merupakan kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Jadi semua mempunyai kewajiban untuk mewujudkan ini ya. Sasarannya adalah ya individu dan masyarakat sehat ya, individu dan masyarakat rentan, dan individu serta masyarakat yang beresiko ya. Masyarakat sehat juga menjadi sasaran, rentan juga iya, kemudian yang beresiko apalagi ya. Oke, nah kalau untuk pencegahan penyakit ini yang terpenting ini ya, ada 4 hal. Yang pertama adalah pengendalian faktor resiko, yang kedua adalah deteksi dini, yang ketiga adalah pemberian kekebalan atau imunisasi, yang keempat adalah pemberian obat pencegahan secara massal. Ya mungkin kalau di Puskesmas ada bagi-bagi obat cacing ya, setiap rutin itu, terus ada pembagian tablet FE untuk para remaja ya, itu juga dalam rangka ini. Oke, jadi kita lanjut untuk masalah informasi tadi ya. Edukasi itu kaitannya informasi ya, sebenarnya ada 2 hal. Kalau informasi yang yang dokter perlukan sebenarnya adalah informasi dari pasien ya, tujuannya untuk menegakkan diagnosis ya, untuk memperoleh izin atau persetujuan yang sah secara hukum dan melindungi menjamin pelaksanaan hak pasien. Intinya sebenarnya di 3 ini ya. Kemudian bagaimana dengan teman-teman Puskesmas yang selalu menyelenggarakan promosi kesehatan ya. Promosi kesehatan pada dasarnya sama sebenarnya, tetap edukasi, hanya bedanya kalau yang di atas ini ya lebih ke individu ya, jadi datang ke dokter 1 orang ditanya penyakitnya, lebih ke individu. Tetapi kalau promosi itu sifatnya bisa 3 hal ini. Yang pertama adalah advokasi. Advokasi itu meyakinkan orang lain supaya mengikuti. Ini biasanya kita pakai kalau untuk meyakinkan pejabat-pejabat itu ya, kita mau mengadvokasi peraturan tentang ini misalnya, itu ada di advokasi. Kemudian kalau social support itu untuk mencari dukungan sosial melalui tokoh agama atau tokoh masyarakat. Misalnya kita mau kampanye KB nih, minta tolong Pak Kiai ikut bicara, itu ada di poin 2. Terus yang seharusnya kita lakukan yang nomor 3, empowerment atau pemberdayaan. Ya,
Ini merupakan strategi promosi kesehatan untuk masyarakat secara langsung. Tujuannya supaya masyarakat mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Nah, ini yang kita sering lakukan hampir setiap hari itu ada di sini ya. Tujuannya untuk empowerment, memberdayakan pasien supaya bisa menjaga kesehatannya dan tidak bertambah parah ya. Begitu. Kalau nasional mungkin ada yang namanya GERMAS ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ya. Oke, ini mungkin sekilas saja untuk komunikasi dokter dan pasien ya. Nah, di buku KKI itu disampaikan bahwa komunikasi efektif itu merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh dokter ya. Kemudian kenapa begitu ya? Karena ketika kita melaksanakan komunikasi dengan pasien pasti ada anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis hingga tata laksana semua dikomunikasikan dengan pasien ya. Dan tadi sudah saya sampaikan karena hubungannya kontraktual maka ada rasa saling percaya ya. Kalau tidak percaya ngapain datang ke dokter untuk berobat, menceritakan penyakitnya, curhat gitu ya. Kan nggak perlu gitu ya, saudara juga bukan gitu ya, tapi kita butuh solusi seperti itu ya. Oke, yang penting adalah informasi yang disampaikan oleh pasien itu adalah jujur, benar, jelas dan lengkap ya, supaya kita ini bisa menegakkan diagnosa dan memberikan terapi yang tepat gitu. Nah, ini kira-kira kalau menurut tokoh ya, ini namanya Kurt 1998, yang dinamakan komunikasi efektif itu sebenarnya tidak memerlukan waktu lama. Jadi kalau kita ngomong bolak-balik mutar-muter nggak jelas ya, bisa jadi kita yang nggak efektif nanyanya ke pasien gitu ya. Jadi menurut Kurt yang dikatakan komunikasi efektif itu justru tidak memerlukan waktu lama ya. Kemudian dokter ini terampil mengenali kebutuhan pasien sehingga bisa memberikan manajemen pengelolaan masalah sesuai kebutuhan pasien tersebut. Oke. Nah, di sini ada dua ya, namanya dokter center communication style atau patient center communication style ya. Kalau dokter center ya pusatnya ada di kita yang mengendalikan pertanyaan. Tapi kalau patient center ya kita menggali pasien ini sebenarnya harapannya apa sih, datang ke kita ngapain, mau apa yang dia mau apa gitu ya. Nah, intinya dalam melaksanakan komunikasi 1 dan 2 ini perlu empati ya. Ini tadi yang keluar di itu ya, di Pritas ya tadi ya, ada 5 level ya. Level 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Level 0 itu dokter menolak sudut pandang pasien, jadi kita terus yang ngomong ya. Pokoknya pasien kita arahkan terus saja itu ya. Level 1 dokter mengenali sudut pandang pasien sambil lalu, jadi kita sambil nulis, sambil ngapain gitu ya, itu nomor 2. Terus yang level 3 dokter mengenali sudut pandang pasien secara implisit. Implisit itu kan tidak tersirat ya. Jadi kita mencoba menginterpretasikan apa yang pasien omongkan ya. Kemudian level 3 dokter menghargai pendapat pasien. Tadi kita gede jawabannya deh. Terus level 4 dokter mengkonfirmasi kepada pasien, dan yang kelima level 5 dokter berbagi perasaan dan pengalaman ya. Jadi yang 3 ini level 3, 4, 5 ini eksplisit. Kita minimal di level 2 minimal itu ya. Itu jadi kita menginterpretasikan apa yang pasien sampaikan gitu ya. Oke. Sebenarnya bagaimana sih aspek etik dan hukumnya ya? Ini tadi saya sampaikan di Undang-Undang tentang Praktek Kedokteran di pasal 35. Itu sebenarnya komunikasi itu ada di poin A ini ya. Dokter gigi yang punya STR mempunyai wewenang untuk melakukan praktek kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki dalam hal apa saja. A. Mewawancarai pasien, B. Memeriksa fisik dan mental pasien, C. Melakukan pemeriksaan penunjang dan seterusnya ya. Jadi ini memang harus dikuasai oleh dokter ya. Nanti bisa dibuka-buka ya buku yang kedua dan buku yang ketiga ya, kalau ada waktu boleh. Sekarang kan Google tinggal dicari di HP saja bisa keluar ya. Oke, yang terpenting untuk aspek etika ini ketidakmampuan dokter untuk melakukan komunikasi yang baik dengan pasien ya, dianggap sedikitnya melanggar etika profesi. Lebih lanjut apabila berdampak pada ketidakmampuan dokter untuk membuat persetujuan tindakan kedokteran ya. Jadi kira-kira tidak berdampak pada persetujuan tindakan kedokteran dan rekam medis dalam pencatatannya, insya Allah sih tidak masalah secara etik ya. Kemudian kalau aspek hukum di sini yang tadi saya sampaikan, dokter melakukan hubungan dokter pasien itu adalah dasar kepercayaan. Yang kedua, hubungan kontraktual dokter ini menghasilkan hak dan kewajiban. Haknya dokter apa, kewajibannya dokter apa, haknya pasien apa, kewajibannya pasien apa ya.
Kemudian perlu diingat bahwa hak dasar manusia itu adalah hak hidup dan hak menentukan nasib sendiri, otonomi ya. Jadi apapun yang kita dapatkan harus diinformasikan kepada pasien karena itu haknya dia untuk hidup, haknya dia untuk menentukan nasibnya sendiri ya. Oke, ini mungkin ada di Undang-Undang Praktek Kedokteran ya. Ini hampir semuanya sama sih, kewajiban pasien apa, hak pasien apa, kewajiban dokter apa, hak dokter apa gitu ya. Oke, mungkin dari saya begitu saja. Terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah ya. Ini menarik nih apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan Dr. Intan ini menarik sekali. Nanti bisa menjadi pertanyaan banyak nih sebenarnya. Kalau saya dibolehkan bertanya, nanti saya juga bertanya. Kalau dibolehkan. Ya. Soalnya apa yang disampaikan Bu Intan ini menarik, kenapa saya katakan begitu? Karena tadi yang disampaikan bahwa penyakit itu sekarang sudah mulai bergeser dari infeksi menjadi penyakit-penyakit yang bersifat gaya hidup. Intinya kan gitu. Gaya hidup yang salah. Jadi gaya hidup yang salah ini yang tentunya akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Karena kalau infeksi ini sekarang sudah bisa ditekan oleh karena adanya vaksin. Ya, sekarang sudah ada vaksin sehingga penyakit-penyakit infeksi sudah bisa ditekan. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana mendeteksi dini. Nah, nanti mungkin akan disampaikan oleh Dr. Rumbi ya, dengan judul pencegahan dan deteksi dini kanker. Ya, ini penting. Kanker itu repot. Kalau sudah kena, angka kematiannya tinggi. Paling orang-orang kanker mengatakan survival years. Jadi angka hidupnya itu hanya sekian tahun. Beberapa modalitas kita banyak. Mulai dari kemoterapi, imunoterapi, hormonoterapi, sampai targeting terapi, sampai terapi gene. Itu masih belum memuaskan. Oleh karena itu deteksi dini menjadi penting. Terutama kanker apa yang di Riskesdas itu, riset kesehatan dasar itu sudah disampaikan. Yang terbanyak itu kanker payudara dan kanker serviks. Ya. Nah ini nanti mungkin akan disampaikan oleh Dr. Rumbi. Silahkan Dr. Rumbi, 15 menit waktunya. Ya, monggo langsung aja. Saya buka aja biar kenal. Selamat pagi, selamat bertemu di pagi siang hari ini yang cerah. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin beberapa sudah kenal atau sudah sering ketemu saya, tapi mungkin juga ada yang baru kenal ya. Perkenalkan saya Dr. Albertus Rubiana, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi medik. Mungkin beberapa masih asing ya dengan bidang saya ya. Apa itu hematologi, onkologi medik? Mungkin saya sedikit perkenalan ya. Jadi di dalam ilmu penyakit dalam itu ada divisi yang mempelajari khusus tentang kelainan darah dan keganasan ya, atau istilahnya onkologi medik. Apa itu onkologi medik? Jadi kalau dalam terapi keganasan atau kanker, khususnya solid tumor, tumor padat, itu prinsipnya ada dua domain, yaitu terapi lokal dan terapi sistemik. Jadi kalau terapi lokal itu biasanya adalah dokter-dokter di bidang operasi, tindakannya, operasinya ya. Misalnya pengangkatan tumor, biopsi misalnya ya, atau dokter-dokter yang melakukan radioterapi.
ya, kedokteran radioterapi dengan terapi dengan sinar. Jadi operasi radiasi terapi itu lokal, sedangkan onkologi medik itu fokusnya pada terapi sistemiknya. Jadi terapi sistemik itu terdiri dari kemoterapi, target terapi, imunoterapi, terapi hormonal, dan terapi gen, dan sekarang sudah sangat berkembang. Jadi kalau di luar sana itu yang melakukan terapi sistemik adalah bagian onkologi medik. Agak berbeda dengan di Indonesia. Jadi Indonesia masih masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri, ya, walaupun sebenarnya sudah mulai dengan dibentuknya tim multidisiplin. Baik, untuk mempersingkat, jadi pada kesempatan pagi hari ini saya diberi mandat untuk mengisi tentang pencegahan dan deteksi dini. Saya tidak akan membahas tentang terapi, diagnosis atau terapi yang berkaitan dengan kanker, tapi pencegahannya dan deteksi dini, ya. Beda, nanti ada ini penjelasannya. Ini kasus baru pasien kanker seluruh dunia. Jadi yang paling sering masih payudara, kemudian paru-paru, yang ketiga kolorektum atau usus. Nah, ini tahun 2018 untuk kasus baru kanker di Indonesia. Yang pertama masih payudara, yang kedua kanker serviks atau leher rahim, yang ketiga kanker paru. Untuk di Asia Tenggara, jadi Indonesia ini masih menempati peringkat yang tertinggi, yang mungkin karena penduduknya paling banyak, ya, dengan kematian akibat kanker tahun 2018 itu 207.200, ya. Sedangkan rumah sakit khusus kanker itu semakin tahun semakin berkembang dan bednya juga semakin bertambah. Tapi kasusnya bertambah terus, lebih banyak lagi. Ini 10 peringkat kanker di Indonesia tahun 2020. Yang pertama itu payudara, kemudian sel serviks, kemudian paru, ya. Dan ini kematian akibat kanker di Indonesia tahun 2020. Total kasusnya 234.000 lebih. Yang pertama yang kasus kematiannya tertinggi itu paru-paru, kemudian payudara, leher rahim, dan seterusnya. Ini gambar ini menunjukkan, saya ingin menekankan bahwa kita itu sebenarnya punya waktu cukup lama untuk mencegah atau mendeteksi. Jadi kanker itu munculnya tidak seketika, jadi dia bertahap, ya, dari mulai sel normal, kemudian menjadi abnormal, ya, kemudian menjadi adenoma, karsinoma, dan metas. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 10-30 tahun, ya. Jadi sebenarnya cukup waktu supaya kita itu terbebas, ya, atau masyarakat kita itu terbebas dari kanker, ya. Jadi perjalanan penyakit itu bisa dibagi menjadi dua. Jadi secara preklinik, ya, itu belum muncul gejalanya, dan klinik sudah muncul gejalanya. Nah, disinilah kita nanti akan belajar bagaimana kita mencegah kanker ini berkembang, ya. Dari mulai pencegahan primer, kemudian pencegahan sekunder, sampai pencegahan tersier.
Apa itu pencegahan primer? Pencegahan primer itu adalah untuk mengurangi kejadian kanker dengan mengendalikan atau menghindari paparan faktor risiko, atau dengan meningkatkan daya tahan ya terhadap faktor risiko, misalnya dengan apa? Imunisasi, atau ada yang ini kemo preventif, ini juga masih mungkin dalam penelitian. Apa itu pencegahan sekunder? Pencegahan sekunder itu pencegahan yang bertujuan untuk mendeteksi kanker pada tahap awal, ya, sehingga nanti kalau diobati itu lebih efektif dan kemungkinan sembuhnya itu tinggi, ya, dan otomatis juga akan menghindarkan dari komplikasi yang lebih serius, ya. Kemudian kalau ini diikuti dengan pengobatan yang lebih efektif, ya, ini bisa mencegah ya perkembangannya, ya. Jadi yang kalau kita ada pasien yang terdeteksi awal, stadium awal, itu kemungkinan sembuhnya tinggi dan terhindar dari kekambuhan. Kemudian pencegahan tersier didefinisikan sebagai pencegahan kekambuhan. Ya, jadi ini pasien yang sudah terdiagnosis, sudah diobati, ya. Kemudian kita terapi yang bersifat kuratif, ya, misalnya dengan pembedahan tadi atau radioterapi, ya, yang lokalnya. Kemudian kalau dia karakteristiknya itu progresif, ya, invasif, atau dia sudah metas, ya, mungkin yang belum metas jauh, ditambah dengan adjuvan terapi, ya, namanya, ya. Nanti karena ada neoadjuvan, ada adjuvan. Kalau neoadjuvan itu sebelum operasi, kalau adjuvan itu setelah operasi atau radioterapi. Itu bisa ditambahkan kemoterapi, radioterapi, terapi endokrin, ya, sehingga akan memperpanjang interval bebas penyakit, bahkan mengarah pada kelangsungan hidup yang lebih panjang, ya. Ini berdasarkan WHO tahun 2018. Jadi dari penelitian sepertiga kanker ini diakibatkan oleh faktor-faktor risiko, khususnya kelebihan berat badan, kurangnya aktivitas, konsumsi alkohol yang berlebihan, asupan buah sayur yang kurang, konsumsi rokok, dan infeksi virus, terutama hepatitis dan HPV. Faktor risiko kanker itu pada prinsipnya dibagi menjadi dua, yaitu yang dapat dimodifikasi, yaitu perilaku, lingkungan, dan yang tidak dapat dimodifikasi, misalnya biologis, itu umur, jenis kelamin, karakteristik, dan genetik. Faktor risiko itu sebenarnya tidak otomatis ada faktor risiko muncul kanker. Jadi efek faktor risiko itu tergantung dari lama paparannya, durasi atau lama paparan, jumlah paparan faktor risikonya, efek kumulatif dan sinergis dari faktor lain, dan evolusi. Ini gambar ini menunjukkan, ini di Amerika saya ngambil kemarin seminar antara Rumah Sakit Dharma S dengan Henderson di Amerika. Jadi mereka itu sudah kalau di Amerika itu kanker stadium lanjut itu sangat sedikit, karena mereka sangat fokus di preventif dan deteksi dininya. Jadi yang ketemu banyak itu pasien kanker yang stadium awal dan dia obati sembuh.
Berbeda dengan Indonesia. Indonesia itu yang paling banyak yang stadium akhir, stadium lanjut, sehingga sangat sulit mengobatinya dan memakan biaya yang besar. Jadi biayanya itu besar untuk pengobatan pasien kanker stadium lanjut. Kalau di sana biayanya besar itu untuk deteksi dininya, seperti screening. Masalahnya di Indonesia screening itu tidak ditanggung oleh BPJS, oleh asuransi. Ya. Jadi mereka membuat pencegahan kanker yang efektif itu melalui dua domain, yaitu domain yang berbasis aksi personal, ya, dan yang berbasis aksi community, populasi, ya. Di sini nanti kalau aksi personal ya menjaga berat badan, menghindari rokok, mengurangi yang alkohol, ya, diet yang tidak sehat, ya. Sedangkan untuk yang berbasis populasi ini, khususnya yang belum terlayani dengan baik, itu dengan kebijakan-kebijakan publik, ya, yang diimplementasikan misalnya. Kemudian adanya pelayanan klinik yang berbasis community dan edukasi oleh profesional kesehatan. Ini cara pencegahan kanker yang disarankan secara umum, ya. Jadi misalnya menjaga berat badan kita seramping mungkin tanpa kekurangan tanpa malnutrisi, ya, jangan sampai underweight, tapi usahakan tetap ramping badannya, ideal. Kemudian aktivitas itu paling tidak 30 menit sehari. Kemudian menghindari atau membatasi makanan yang kalori tinggi, ya, yang lemaknya tinggi, kemudian yang manis-manis, ya. Kemudian membiasakan makan makanan sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, itu sangat membantu. Kemudian mengurangi konsumsi daging merah seperti domba, kambing, sapi, ya. Nah, ini membatasi alkohol, minum alkohol, ya. Ini dua untuk laki-laki. Ini maksudnya 2 standar cup. Kalau di sana tuh ada standar gelas, ya. Misalnya 20 gram alkohol murni, tidak boleh melebihi, ya. Kemudian kalau perempuan ya kurang dari 1. Kemudian hindari makanan yang asin, yang diawetkan dengan asin. Misalnya kalau di kita itu ikan asin, atau yang pokoknya diproses diawetkan dengan asin, itu disarankan untuk dihindari. Kemudian jangan mengandalkan suplemen hanya untuk mencegah kanker. Itu ada, ya, ada yang beranggapan kalau sudah minum suplemen itu pasti bebas kanker. Menyusui eksklusif paling tidak selama 6 bulan. Sedangkan untuk pencintas kanker itu tetap harus direkomendasikan untuk pencegahan. Diagnosis dini bertujuan untuk mengurangi proporsi pasien yang didiagnosis pada stadium akhir, ya. Tadi yang seperti saya bilang, semakin dini kanker itu ditemukan, semakin bagus prognosisnya, semakin persentase kesembuhannya makin tinggi, ya. Ini dengan peningkatan tanda-tanda kanker awal, baik di profesional kesehatan, tenaga medis, dokter, perawat, juga di kalangan masyarakat. Jadi dokter, perawat, dan tenaga medis juga harus tahu dulu apa itu tanda-tanda awal kanker sebelum mengedukasi masyarakat. Peningkatan aksesibilitas dan ketelangganan untuk diagnosis dan pengobatan. Ya, ini memang nanti terkaitnya dengan regulasi-regulasi, ya. Screening itu mengacu pemeriksaan yang sederhana, ya, tes sederhana pada populasi yang sehat.
untuk mengidentifikasi orang yang memiliki penyakit tapi belum bergejala, itu screening ya. Misalnya screening payudara, kanker payudara dengan mamografi ya, dengan sadanis pemeriksaan payudara secara klinis ya, selain sadari. Kemudian screening kanker dengan pap smear dan lain-lain. Jadi bedanya screening dengan deteksi dini atau diagnosis awal itu, kalau screening ini targetnya adalah populasi orang sehat ya yang tidak bergejala, sedangkan deteksi dini itu targetnya adalah populasi dengan yang bergejala, yang sudah ada gejala. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan ya. Kenapa di Indonesia itu sering sekali terjadi keterlambatan dalam mendiagnosis yang akibatnya akan menyebabkan keterlambatan dalam terapi ya. Ini dipengaruhi oleh kapan munculnya gejala itu, kapan dia datang pertama kali ke dokter, kapan didiagnosis, kapan dilakukan terapi ya. Di sini ada penyebab-penyebab yang menyebabkan keterlambatan, yaitu keterlambatan akses ya. Misalnya kesadaran tentang kanker yang rendah ya, kemudian keterlambatan diagnosis karena perform statusnya jelek, maksudnya tidak bisa mobilisasi, sistem rujukan yang kurang baik. Kemudian keterlambatan terapi, sudah didiagnosis tapi tidak langsung diobati karena saking banyaknya pasien. Ya, saya tadi cerita dengan Dokter Intan, yang operasi itu saking banyaknya sampai ngantri. Ya, akhirnya yang mau kemo juga ngantri. Itu masih terjadi di Karyadi, antrian ya. Selain itu ada penyebab lain, halangan finansial, logistik, psikososial ya. Ini menurut ACS, American Cancer Society ya. Misalnya untuk screening ya, atau deteksi dini ya, misalnya pada kanker payudara, ini pada usia 40-54 tahun itu dengan mamografi tahunan, kemudian kalau umur 55 tahun 2 tahunan ya, kemudian serviks ya, ini dengan pemeriksaan HPV tes ya, atau pap smear. Nanti mungkin kita bisa diskusi sendiri nih, nanti ada seminar tersendiri untuk deteksi dini. Ini saya cepat saja karena waktunya sudah terbatas ya. Kolorektal itu dengan pemeriksaan okult, jadi dengan pemeriksaan feses rutin ya. Dulu dengan pengecatan ya, dan sekarang sudah diganti dengan immunochemical ya, dan kalau yang lebih canggih lagi ya dengan DNA tes, kemudian dengan alat ya, kolonoskopi atau dengan CT kolonografi. Kemudian untuk pasien-pasien endometrial, kanker endometrial ya, terutama pada pasien-pasien yang sudah menopause, kanker, itu misalnya dengan CT scan, low dose CT scan, cuma memang belum bisa di cover ya. Prostat dengan pemeriksaan PSA misalnya. Mungkin kurang sedikit. Nah, ini saya sedikit memperkenalkan kemajuan di bidang deteksi dini kanker ya. Jadi sekarang itu ada yang istilahnya liquid biopsi ya. Kalau selama ini kita kenal dengan tumor biopsi jaringan, sekarang itu sudah mulai dikembangkan liquid biopsi, yaitu dari cairan, khususnya darah. Bisa dari darah, urin dan lain-lain, tapi sekarang itu yang lagi itu dari darah. Jadi untuk mendeteksi adanya tumor sedini mungkin pada seseorang melalui
darah, ya. Jadi ini yang diambil itu bagian-bagian dari tumor, ya, yang diperiksa. Ini aplikasinya ini bisa macam-macam, bisa untuk salah satunya dengan untuk mendeteksi kanker secara dini. Nah, ini bedanya, ya, bedanya biopsi jaringan, ya, tisu dengan cairan, ya. Ini waktu untuk biopsi jaringan dari mengambil jaringan sampai muncul kesimpulan itu memerlukan waktu 8 sampai 22 hari waktunya. Sedangkan untuk liquid biopsi ini dengan alat itu sangat cepat, cukup memerlukan waktu 3 jam sampai 3 hari itu sudah ketahuan. Oh ini positif, oh ini negatif misalnya, ya. Nah ini penelitiannya, ya, yang berskala besar, meliputi 15.000 lebih partisipan dan 142 tempat, ya. Ya, ini di Amerika. Jadi penelitian ini mengambil sampel darah dan jaringan pasien kanker, kemudian ada dibagi 3 tahap. Tahap pertama itu menentukan ini, ya, kemudian memvalidasi awal, kemudian memvalidasi klinik secara skala besar. Dan hasilnya itu sangat-sangat signifikan. Jadi untuk sensitivitasnya itu mencapai 51,5% atau kepositifannya. Sedangkan spesifisitinya atau kenegatifannya itu sangat-sangat tinggi, yaitu 99,5%. Nah, sebagai ringkasan, sekarang itu terjadi pergeseran sebenarnya di luar, ya, terutama, ya. Kalau di Indonesia mungkin masih pengobatan kuratif. Kalau di sana itu khususnya di Amerika itu sekarang mereka tidak fokus lagi ke pengobatan, ya. Di luar, di Amerika, di Jepang, di mana-mana itu mereka lebih fokus ke pencegahannya. Jadi jangan sampai kena, ya. Ya, itu untuk mengurangi kematian morbiditas memang sangat efektif, ya. Dari pencegahan itu sangat efektif, ya, daripada mengobati yang sudah berat. Mengidentifikasi faktor risiko karsinogen secara umum dan merumuskan metode penilaian risiko individu yang akurat untuk pengembangan strategi pencegahan, ya. Screening kanker bertujuan mendeteksi kanker pada stadium awal sebelum muncul gejala kalau bisa, sehingga saat diobati kemungkinan besar sembuh. Terapi kuratif kanker seringkali berhasil jika terdeteksi dan diobati dini. Yang terakhir, nah ini mungkin saya ingatkan lagi, ya, mungkin buat kita, ya, tenaga kesehatan, jangan lupa, tolong, ya, lakukan pengaturan porsi makan gizi seimbang, makan buah sayur, olahraga teratur, jaga berat badan dan lain-lain. Hindari rokok, terpaan sinar ultraviolet, ya, sinar matahari itu hati-hati, polusi udara, ya, kalau di jalan itu wah ngeri. Mungkin itu presentasi dari saya. Tanggal 4 Februari kemarin itu kita memperingati Hari Kanker Sedunia. Mungkin banyak yang tidak tahu, jadi tiap 4 Februari kita itu memperingati Hari Kanker Sedunia. Itu seluruh dunia memperingati, ya. Tolong tiap 4 Februari harus kita hati-hati, ya, dengan mungkin dari saya cukup sekian, semoga presentasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dr. Rumbi, paparan yang menarik yang tentunya akan menggelitik teman-teman sejawat semua untuk bertanya. Dan kita
Ini sebelum bertanya ini tentu para pembicara ini harus duduk di kursi panas dulu nih. Silahkan minum-minum dulu supaya enggak terlalu tegang. Tampaknya nanti pertanyaan begitu panasnya ini. Nanti akan kalau enggak ada yang bertanya saya bertanya dulu nanti. Monggo silakan Bu Intan yang sudah siap. Ya, monggo Pak Rumbi, silakan duduk di kursi panas ini. Awas ya, siap ya, bokongnya panasan enggak? Aku di sini aja. Enggak, biar saya lebih dekat dengan ini loh, audiens ini. Ya, ini ada Pak Fajar, ini Pak Agus ini. Wah, ini harusnya nanti bertanya ini. Ini sebelum ada pertanyaan, ini akan sedikit saya utik-utik ya, supaya kalian ada unek-unek untuk bisa ditanyakan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Intan maupun Pak Rumbi ini benar. Jadi deteksi dini itu apalagi kaitannya dengan sekarang kalau kalian baca hubungannya antara metabolik, gangguan metabolik dengan kanker itu mulai berkembang banyak dan berkembang pesat. Bahkan kanker hati aja sekarang lebih banyak disebabkan karena metabolik daripada karena virus. Nah ini yang jadi perhatian buat kita. Kenapa metabolik? Karena gaya hidup kita salah. Ya. Nah tadi sudah disampaikan oleh Bu Intan sama Pak Rumbi dengan paparan yang sangat jelas. Tapi mungkin barangkali masih ada pertanyaan. Ini saya buka, tadi saya dari pesannya panitia, pertanyaan hanya 4, kalau bisa 2 untuk Bu Intan, 2 untuk Pak Rumbi. Mungkin ini Pak Fajar yang udah semangat banget mau tanya. Ayo Pak. Ya, terima kasih. 1. Ya Pak Fajar dulu ya. Oh, loh langsung 3, kurang 1 lagi, 4, oke, cukup ya. Ya, karena waktunya nanti. Yuk, monggo, silahkan. Saya sambil lihat sini aja, biar nggak tegang saya. Monggo Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, dulu waktu saya pernah koas dan disuruh residen, saya ingin bertanya mengenai kanker, terutama prognosis. Dulu waktu saya mengikuti penelitian itu, prognosis itu dilakukan 5 tahun sekali. Jadi setelah dari rumah sakit didiagnosis kanker, pulang disuruh survei, ada yang sudah 2 tahun, 3 tahun. Dalam survei itu jika penderita kanker serviks, payudara, kanker serviks, kanker paru, dia bisa lewat 5 tahun, maka untuk selanjutnya survive lebih panjang. Tapi selama prognosis itu sebelum 5 tahun, kalau 2 tahun sudah semakin keadaan umum semakin menurun, dia tidak akan bertahan 5 tahun. Berarti seperti ramalan lah gitulah. Lah yang ingin tanyakan, apakah mengenai prognosis sampai sekarang tetap berlaku untuk waktu 5 tahun atau sekarang lebih diajukan 3 tahun sekali ditinjau atau bagaimana? Kesimpulannya gini, semakin setelah dideteksi kanker, baik itu ya kanker hati, kanker tadi 4 tahun berarti ya, bisa bertahan 5 tahun, dia akan survive. Mungkin terjadi tadi kata Pak Edi, metabolisme berubah. Nah itu, dulu kalau katakan kok bisa awet panjang umur Pak, ya, karena metabolisme berubah, tubuh sendiri yang menyembuhkan. Ya. Sekarang teorinya bagaimana saya kurang tahu. Saya ingin bertanya kemajuan sekarang. Teori dulu sudah 20 tahun yang lalu itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tangkap pertanyaannya. Jadi kira-kira kalau sudah lebih dari 5 tahun kira-kira dianggap sehat atau enggak gitu. Benar kan? Ya, oke. Pak Rumbi, pertanyaan yang kedua. Nanti biar jadi 1 sih. Oh, Wiwit loh, panitia malah takon dewe. Mohon izin, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama saya tujukan ke Dr. Rumbi. Ketika kita menghadapi pasien yang terdiagnosis kanker ya, misalnya itu kanker osteosarkom,
sering sekali terjadi proses metastasis. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu atau curiga dari tanda, kemudian kita melakukan deteksi pada pasien tersebut tuh ada kecurigaan metastasis di daerah lain, misalnya di paru mungkin atau mungkin di otak mungkin ya. Bagaimana cara kita sebagai dokter untuk deteksi dini metastasis tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, menyambung pertanyaan pertama ditujukan ke Dokter Intan. Ketika kita dapat pasien cancer, otomatis pasien tersebut nanti jatuhnya ke terminal gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengedukasi ke pasien agar dari sisi biaya perawatan itu efektif dan tidak jebol dari sisi plafon, dan juga dari sisi pengobatan juga efektif. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, saya tanggap pertanyaan pertama untuk melihat apakah ada metastasis atau tidak, bagaimana caranya. Ini untuk Dr. Rumbi. Kemudian untuk masalah keterkaitan dengan edukasi dan masalah biaya penyakit-penyakit, kalau sudah ketahuan ini gimana ini, biayanya mahal gimana ini. Nah, nanti mungkin Bu Intan. Ya, pertanyaan selanjutnya. Pak siapa ini? Dr. Fuad. Terima kasih kesempatannya pada Dr. Pembicara malah takon dewe. Iya dok, saya tertarik sama tadi yang disampaikan sama Dr. Rumbi bahwa saat ini untuk onkologi sudah sampai di tahap bahwa kita fluid biopsy gitu. Berarti itu kan tantangan kita sebagai praktisi sebetulnya adalah zaman dulu adalah kalau ketemu tumor nih kita harus biopsi jaringan. Jadi itu yang akhirnya pasien jadi takut gitu kan ya, bahwa akan ada sesuatu minimal jarum yang harus masuk ke dalam tubuh dia untuk mengambil suatu sampel. Terus kemudian baru kita ketahuan itu adalah diagnosis sesuatu tumor. Itu aja udah menakutkan. Belum lagi harus kenyataan bahwa pasien saat ini menderita kanker. Berarti kan dengan adanya fluid biopsy kita mengurangi kepaparan akan ketakutan pasien tersebut. Cuman yang saya ingin bertanya, sejauh mana fluid biopsy ini dilakukan? Apakah masih dalam tahap penelitian? Apakah Selamat datang Pak Direktur. Beberapa cancer baru bisa dideteksi dan kemudian apakah perkembangan ke depannya dok ini menjadi suatu alat screening atau menjadi suatu alat diagnostik? Dimana kan kalau kelebihan dari biopsi jaringan kita bisa mengambil sampel jaringan tersebut terus kita bisa mengecek selnya sejauh mana dia melakukan mengalami perubahan patologi. Apakah liquid biopsi tersebut sudah bisa sejauh tersebut atau pada akhirnya itu hanyalah sebuah screening yang nantinya kita harus biopsi jaringan lagi baru kita bisa menegakkan diagnosis dok. Terima kasih dok. Ya, jadi terima kasih nih karena pertanyaannya seorang ahli jadi aku rada bingung ya. Nanti Pak Rumbi aja langsung ya. Terakhir Pak Tony, nanti saya nambah satu ya Bu Intan, boleh ya? Ya monggo Pak Tony, tolong, mic, ya. Terima kasih. Pertanyaan saya kepada Dr. Rumbi, spesialis penyakit dalam. Hal yang menarik bagi saya itu kejadian kebiasaan orang di luar negeri, apalagi di daerah dingin, itu adalah peminum alkohol. Dan alkoholnya saya kira mungkin rutin, bahkan mungkin edik dan sebagainya. Nah yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kejadian kanker liver pada orang-orang tersebut di luar negeri? Apakah tinggi sekali ataukah bagaimana? Pertanyaan berikutnya adalah berapa persen perbandingan kanker paru-paru pada perokok pasif dan perokok aktif? Kemudian yang ketiga, ini juga menggelitik saya bahwa kita ketahui binaragawan atau atlet-atlet yang badannya itu kayak merokok-merokok kayak kodok gitu ya, itu kelihatannya kok jarang kena kanker. Apakah saya keliru ataukah saya tidak tahu atau bagaimana ya? Nah ternyata mereka kok setahu saya kok jarang-jarang kena kanker. Nah ini apakah ada kaitannya dengan daya tahan tubuh? Kalau memang benar penyebabnya adalah karena daya tahan tubuh mereka itu hebat, bagaimana kalau kita itu semua ditingkatkan aja daya tahan tubuhnya?
baik itu lewat vitamin, sayuran dan sebagainya. Nah, misalnya oke lah karena sayuran misalnya, sayuran apa yang paling baik untuk mencegah kanker? Kanker pada umumnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Ini pertanyaan senior sih, pertanyaannya memang berat ini. Saya lihat pertanyaannya berbobot banget. Khususnya yang terakhir ini, makanan apa yang bisa menghambat kanker ya, sayuran apa ini. Dan mungkin ini mulai dari yang pertanyaan sedikit ya, Bu Intan dulu ya. Nanti yang terakhir biar Pak Rumbi. Ya, monggo Bu Intan. Terima kasih ya. Tadi pertanyaan dari Dokter Wiwit ya, yang lainnya mengarahnya ke Dokter Rumbi ya. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Jadi kita tahu bahwa penyakit kanker itu kan tidak bisa sembuh ya. Jadi memang termasuk salah satu jenis penyakit terminal. Yang terpenting bahwa untuk penyakit terminal itu yang pertama, yang jelas memang harus dilakukan edukasi ya. Edukasi ini penting karena belum tentu pasien kita jelaskan langsung terima. Bisa saja dia ada fase denialnya ya, menolak. Kok bisa? Saya nggak kenapa-kenapa, kenapa saya yang sakit kanker gitu. Ya. Kadang-kadang ada fase seperti itu. Jadi memang kalau untuk pelayanan terminal itu memang ada khusus ya. Jadi memang nggak bisa disamakan dengan pasien yang lain. Jadi pelayanan pun kalau di rumah sakit kan kita ada termasuk pelayanan khusus untuk pasien terminal, mulai dari anamnesisnya, kemudian evaluasinya, sampai dengan pengamatannya ya, itu juga dilakukan tersendiri ya. Dan memang untuk kasus-kasus terminal lebih banyak ke arah humanismenya deh, jadi kemanusiaan. Jadi tidak hanya dikasih tahu tok, tapi tetap sisi-sisi manusiawinya, pelayanan kerohanian mungkin perlu kita tawarkan ya, karena memang orang-orang dengan penyakit terminal itu kan ya hampir berapa ya, 90% tiketnya sudah ada di sana gitu ya, tinggal menunggu tadi Pak Fajar tadi 5 years survivalnya gitu, berapa lama gitu ya. Yang penting itu. Kemudian untuk dari sisi biaya ya, supaya tidak membengkak bagaimana ya. Ya memang sih kalau kita pelayanan, kalau untuk terminal jelas tidak ada habisnya. Tapi saat ini kan pelayanan tidak harus di rumah sakit ya, kita punya layanan home care, punya layanan di rumah lah, itu bisa nanti dikombinasikan untuk mensiasati masalah biaya plafon yang membengkak ya. Di samping itu juga mungkin pasiennya kan males ya kalau disuruh datang sering, orang mari-mari, suruh datang terus, gak jelas gitu targetnya apa gitu ya. Mungkin dengan kita tawarkan pelayanan di rumah bagaimana, lah itu mungkin bisa lebih membantu untuk pelayanan pasien ini. Mungkin begitu Pak Edi ya. Ya, terima kasih. Monggo sekarang lanjut Pak Rumbi gongnya. Terima kasih. Sepertinya sangat antusias ini para pesertanya untuk mengikuti seminar ini. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Pertanyaannya mudah, sing angel jawabnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama dari Dr. Fajar, apakah untuk menentukan prognosis itu menggunakan waktu 5 tahun? Ya, sebelumnya saya akan berbicara sedikit. Jadi untuk prognosis itu yang perlu diketahui, semakin dini ya kanker itu dideteksi, itu prognosisnya makin baik. Artinya apa? Artinya persentase kesembuhannya itu tinggi ya. Nah, yang kedua, jadi kalau sudah stadiumnya lanjut, ya, ini yang kita memakai waktu kesintasan 5 tahun dan seterusnya, ya. Jadi masih sama. Untuk penderita kanker stadium lanjut itu waktu 1-2 bulan itu sudah sangat istilahnya sangat berarti ya. Ini kenapa dipakai 5 tahun maksudnya gitu ya. Jadi 1 tahun sudah bisa melewati 1 bulan, 2 bulan itu sudah sangat
istilahnya untuk penderita kanker lanjut ya ini ya, konteksnya yang stadium lanjut itu sudah, kalau menurut penelitian itu sudah signifikan. Selisih berapa minggu atau bulan itu signifikan untuk pasien-pasien penderita kanker. Jadi kalau dia sampai 5 tahun bertahan, itu artinya dia survive, ya, tidak sembuh tapi survive. Jadi kalau kanker itu tidak ada kata sembuh sebenarnya, ya, tapi survive, survivor namanya, penyintas, ya. Jadi masih sama sebenarnya sistemnya itu, Dr. Fajar. Cuma ya itu tadi, semakin dini itu semakin baik, kemungkinan sembuhnya makin tinggi. Sedangkan yang sudah lanjut itu ya istilahnya ya sudah survive itu sudah bagus walaupun beberapa bulan misalnya. Tapi selain itu, selain survive itu sebenarnya yang penting juga adalah kualitas hidup. Ya, survive tapi kualitas hidupnya yang tidak baik juga sama saja sebenarnya. Ya, survive dalam arti ini ya survive pasiennya bebas dari rasa nyeri, ya, kualitas hidupnya bagus, mandiri, itu yang dinamakan survive. Ya, jadi penelitian itu ya memang dia menilai dari segala sudut ya. Ada berapa lama dia bertahan, kapan dia kambuh, kapan respon terapinya itu muncul, ya. Jadi banyak sekali sudut pandang yang diteliti untuk pasien-pasien kanker. Ya. Jadi intinya semakin dini ya semakin bagus prognosisnya. Kalau sudah lanjut ya kita sebutnya survivor 5 tahun. 5 tahun sudah sangat-sangat bagus, makanya disebut survivor. Itu. Kemudian untuk Dr. Wiwit, nah ini juga menarik. Bagaimana kita mengetahui pasien kanker ini sudah metas? Jadi ada tahapan-tahapan untuk mendiagnosis kanker sebenarnya. Sampai kita menentukan terapi. Jadi pertama kita harus memastikan dulu ini adalah kanker keganasan. Ya. Tanpa ada kepastian ganas tidaknya ya kita tidak berani. Kalau di bidang saya itu tidak berani menentukan ini kanker dan diterapi apalagi ya. Nggak tahu ganas tidaknya dulu dari mana? Dari pemeriksaan patologi anatomi. Itu standarnya untuk mengetahui ganas tidaknya. Bukan dari lihat fisiknya saja. Misalnya lihat payudaranya sudah luka seperti begitu, kita tetap tidak berani ini ganas. Kita harus pastikan dulu histopatologinya, patologi anatominya. Ya. Kemudian setelah mengetahui ganas tidaknya, langkah selanjutnya adalah menentukan stadiumnya, staging. Ya. Nah, dalam staging ini kita memakai sistem TNM. T itu besarnya tumor, N itu keterlibatan kelenjar getah bening, M itu ada tidaknya metastasis. Ya. Pakainya apa? Pakainya ya kita memerlukan penunjang misalnya dengan CT scan. Ya. Yang istilahnya paling sederhana ya CT scan. Sekarang kan CT scan sudah ada di mana-mana. Jadi itu sangat membantu untuk menentukan sudah adanya metastasis atau belum. Patut dicatat, kalau limfonode itu bukan metastasis sebenarnya ya. Ini sering salah
pemahaman. N itu hanya bentuk keterlibatan kelenjar getah bening yang sudah istilahnya terkena, ya. Tapi sebenarnya bukan metastasis. Kalau metastasis itu bisa metastasis dekat atau metastasis jauh. Ya. Jadi harus diperhatikan bahwa ini harus ada tahap-tahapnya, tahap-tahapan, ya. Itu paling tidak diagnosis, staging, stadium. Sebenarnya ada lagi. Sekarang itu tidak tidak sesederhana dulu. Masih ada lagi. Harus mencari karakteristik tumornya, karakteristik molekulernya. Jadi kalau dulu cukup histopatologinya dilihat, sekarang sudah sampai molekulernya, sifat-sifatnya. Contohnya pada kanker payudara. Itu tidak semua kanker payudara sama. Ada jenis-jenisnya. Ada tipe luminal, ada tipe luminal A, luminal B, ya, HER2 positif, dan triple negatif. Ya, itu beda-beda juga lagi terapinya. Ya, sama-sama kanker payudaranya, sama-sama stadium 1-nya, tapi beda pengobatannya. Jadi lebih, kalau sekarang bilang itu personal medicine, terapi personal. Jadi sesuai dengan karakteristiknya. Ya mungkin nanti harus sekali-sekali kita seminar khusus untuk tata laksana kanker, ya. Itu sangat baik, sangat bagus. Kemudian untuk Dr. Fuad tentang masalah liquid biopsy. Jadi memang di luar itu sekarang sudah sangat demikian maju, tidak hanya dalam terapi tapi deteksi dini. Jadi liquid biopsy ini sekarang lagi tren. Jadi sebenarnya awalnya mungkin bukan untuk mendeteksi dini, awalnya mungkin untuk mengetahui respon terapi, ya, namanya residual disease. Mungkin dari CT scan dengan MRI dengan ini nggak kelihatan, tapi kalau diperiksa darahnya itu masih ada sebenarnya sel-sel tumornya, ya. Jadi yang diperiksa itu sel-sel tumor atau bagian tumor yang bersirkulasi di dalam darah atau cairan tubuh. Awalnya mungkin untuk mendeteksi itu, mengetahui respon pengobatan. Ini sebenarnya sembuh apa enggak? Karena dulu mungkin kalau enggak kelihatan, sudah bersih, enggak kelihatan apa-apa, sembuh atau survive. Tapi tahu-tahu muncul lagi. Nah itu karena ternyata ada residual. Jadi masih ada sebenarnya, tapi dia berkeliaran, tidak di satu tempat. Nah sekarang dipakai untuk mendeteksi dini. Jadi orang-orang sehat itu jojo ki wis ana tumore ning darahmu kuwi, muter-muter tapi tidak ketahuan, ya. Jadi sekarang itu ada yang namanya apa? Genom, pemeriksaan penelitian genom atlas. Jadi diperiksa genetiknya, masing-masing tumor itu gennya ini itu sudah dimulai dikenali. Oh ini kalau gennya ini tumornya ini, kalau ketemu gen ini tumornya ini, ya, atau genetic sequencing. Jadi nanti masuk alat keluar, oh tumor iki, tumor prostat, oh tumor usus, oh tumor, walaupun pasiennya tidak ada keluhan. Gitu. Jadi memang sekarang sudah, kalau di luar ya mungkin sudah mulai diaplikasikan, ya, karena sudah alatnya juga sudah, mereka sudah punya, sudah banyak penelitian, mungkin sudah diaplikasikan, cuma di kita karena keterbatasan
alat dan ya mungkin biaya yang belum bisa disediakan di sini. Nanti kedepannya mungkin ya ada, pasti di sini juga dipakai, bahkan mungkin sebagai standar. Ya, jadi makanya kita harus sering-sering ikut seminar supaya tidak ketinggalan. Indonesia itu sangat-sangat ketinggalan. Ya, walaupun ya tidak jauh-jauh banget sebenarnya. Kemudian Dr. Tony, ya ini tadi ya, insiden meminum alkohol dengan kanker ya. Ya di luar negeri itu beda dengan di Indonesia. Mereka 4 musim, ada musim dingin. Rata-rata ya mereka mengkonsumsi alkoholnya sangat tinggi, terutama di musim dingin. Beda kalau di negara kita, karena 2 musim tidak mengenal musim dingin, ya mungkin peminumnya ya jarang, maksudnya tidak setinggi di luar. Jadi mungkin ini memang awalnya diteliti di sana ya. Ternyata pada peminum alkohol yang melebihi dosis yang disarankan itu ternyata tinggi sekali korelasinya dengan kanker ya, mungkin dengan kanker hati dan lainnya ya. Jadi itu berbeda Dr. Tony. Jadi memang di sana mungkin tinggi. Sama juga dengan hubungan dengan gaya pola makan gaya Western ya. Kalau di sana itu kan segone sithik lawe akeh. Beda dengan kita. Kita segone akeh lawe sithik. Kalau di sana makannya daging tok. Mungkin satu orang bisa 0,5 kilo makannya dagingnya. Terutama mereka mengkonsumsi daging-daging sapi, kambing. Jadi setelah diteliti itu juga mempengaruhi untuk meningkatnya insiden dari kanker ya. Misalnya kanker usus. Jadi ini mungkin dipengaruhi oleh budaya juga menurut saya ya. Kemudian untuk perbandingan smoker dan non smoker ya. Ini memang menarik ya untuk presentasi kejadian pasien kanker paru pada perokok dan non perokok. Tapi intinya ini sama-sama berbahaya ya. Jadi rokok itu tergantung berapa banyak kita mengkonsumsi. Yang kedua, berapa lama merokoknya. Atau berapa lama setelah berhenti. Jadi walaupun mungkin sudah berhenti, tapi kalau dulunya dia perokok berat, itu juga tetap berisiko. Misalnya 15 tahun, itu masih berisiko loh. Misalnya 30 pak, yang disebut di WHO itu 30 pak setahun. Itu terus berhenti 15 tahun yang lalu, itu masih tetap berisiko. Ya, untuk perokok. Kalau yang non smoker mungkin lebih jarang, tapi juga dia tetap risikonya sama. Artinya dia tidak perokok, tapi kalau dia dekat dengan perokok, risikonya sama. Cuma mungkin kejadiannya lebih banyak pada perokok. Tetap lebih banyak karena dia terpapar langsung ya. Dan seperti yang saya sebut tadi, tergantung durasinya, terus jumlahnya, kemudian akumulasi dan faktor-faktor lain, ya itu tetap mempengaruhi juga menurut saya, ya. Tapi tetap berisiko. Kemudian kenapa atlet itu jarang kena kanker? Ya betul, jawabannya adalah karena daya tahannya bagus. Jadi sekarang ini juga pengobatan kanker itu mulai fokuskan pada imunitas tubuh. Jadi
ada terapi yang disebut imunoterapi. Jadi obat itu tidak langsung membunuh kanker, tapi memperbaiki imunitas kita, daya tahan kita untuk melawan kanker itu sendiri. Jadi obatnya bukan untuk melawan kanker, tapi memperkuat daya tahan tubuh kita, ya, sekaligus mengenali ini kanker. Jadi dia bisa menghancurkan sel-sel kanker yang dikenali oleh sistem imun kita. Ya, untuk meningkatkan sistem imun memang ada beberapa cara ya. Salah satunya ya dengan olahraga tadi, kemudian diet, banyak makan sayur, buah, ya, imunisasi dan sebagainya. Jadi itu semua untuk tujuannya untuk meningkatkan daya tahan sehingga tubuh kita sendiri bisa melawan, ya. Termasuk juga memanage stres. Jadi kalau orang stres itu daya tahannya lemah, dia sangat buruk untuk pasien-pasien kanker. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, pertanyaan yang makin siang makin hangat. Mungkin saya dibolehkan ya bertanya atau usul ya. Mungkin mumpung ada Pak Direktur nih. Jadi begini, saya pikir kemarin itu dari rumah saya diberi sama Primi itu disuruh jadi moderator masalah deteksi dini kanker dan sama Bu Intan. Saya mikir-mikir di rumah, gimana ya kalau kita misalnya ya membentuk social oncology worker. Jadi kalau kita ngomong masalah deteksi dini saja tanpa kita melibatkan orang yang bisa mensosialisasi onkologi sosial, para pekerja-pekerja yang sosial onkologi sosial ini rasanya agak susah. Kalau tadi yang disampaikan Pak Rumbi itu kan ada personal, ada yang sifatnya personal, ada yang sifatnya population. Nah, ini agak susah kalau kita ketemunya satu agak rumit. Ya, gimana kalau misalnya mungkin teman-teman dari DKK, dari Puskesmas membentuk dari dulu saya sebenarnya pengen tuh onkologi sosial. Jadi onkologi sosial ini penting untuk mendeteksi dini, karena semakin dini semakin bagus. Kalau sudah semakin lanjut, ya sebenarnya sudah angkat tangan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Fajar bahwa apakah kalau sudah 5 tahun itu sudah bebas, hati-hati, belum tentu. Itu kan survival years rate-nya itu kan hanya 5 tahun saja, tapi belum tentu. Karena ada residual apa yang disampaikan Dr. Rumbi tadi, kan ada residualnya. Jadi saya punya pasien colorectal cancer sudah CA-nya di bawah 1 sudah bagus, diabetes sudah bertahun-tahun nggak pernah kambuh, tiba-tiba muncul lagi anemia, wah saya sudah curiga lagi. Ya, makanya kalau ada anemia itu sebenarnya harusnya dicek ini loh, fesesnya. Ada perdarahan samar enggak? Kalau dari perdarahan samar nanti dilakukan kolonoskopi. Kalau kolonoskopi nanti ditindaklanjuti dengan pemeriksaan histopatologi. Dari situ kita bisa tahu, oh ini ada colorectal cancer. Walaupun ada tanda-tanda alarm simptomnya. Alarm simptom itu misalnya berat badan turun, anemia dan lain-lainnya. Nah ini baru kita curiga. Gitu. Jadi onkologi sosial menurut saya kalau dibolehkan Ibu Intan nanti Pak Agus. Kalau dibolehkan ada usul nanti teman-teman dari Puskesmas onkologi sosial, mungkin Pak Rumbi juga setuju Pak Rumbi ya? Ya kalau sekarang itu mungkin kita membentuk komunitas dulu aja, komunitas penyintas kanker. Ya itu sekarang sudah mulai banyak yang membuat itu ya, seperti ya Yayasan Kanker Indonesia itu juga komunitas. Nanti ada CIS apa itu juga itu komunitas. Mungkin berangkat dari komunitas-komunitas itu nanti bisa apa istilahnya bisa bertukar pikiran, bisa saling apa menguatkan, memotivasi. Jadi untuk kedepannya itu pasien-pasien kanker itu jangan takut. Jangan takut itu artinya ojo wedi yen periksa ya.
Karena kebanyakan itu ada rasa takut sebenarnya, takut di diagnosis kanker. Nah ini yang jadi hambatan tadi ya, barrier psikososial, jadi ada ketakutan atau keengganan seseorang itu untuk memeriksakan diri, takut kalau nanti dia divonis kanker. Padahal kalau semakin dini yang diketahui kankernya, semakin bagus sebenarnya prognosisnya. Tapi di masyarakat itu masih ada itu tadi istilahnya, ada ketakutan, keengganan ya. Malah nanti larinya non medis dulu biasanya gitu. Nanti setelah sudah stadium lanjut baru ke medis, akhirnya ya kita akan kesulitan untuk mengobati, mengatasinya, dan prognosisnya juga tidak bagus ya. Jadi untuk usul dari Dr. Edi saya sangat setuju, mungkin dimulai dengan dibentuknya komunitas penyintas atau penderita kanker di Rembang mungkin ya, mungkin bisa membentuk, apalagi nanti ini kan mungkin di RSU Rembang itu menjadi layanan unggulan untuk kemoterapi, nanti bisa menjadi cancer center, kemudian bisa membentuk komunitas cancer sendiri ya, misalnya YKI cabang Rembang, ya itu sangat-sangat bagus. Nanti kita akan bisa saling berdiskusi, saling sharing, saling berbagi pengalaman, sehingga bisa menguatkan satu sama lain, memberi semangat. Karena kalau semangatnya bagus, artinya pikiran positif itu akan sebenarnya sangat mendukung untuk kelangsungan hidup dari penderita kanker itu sendiri. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Saya mohon aplausnya buat para pembicara. Nah, semangat gitu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia. Oke, terima kasih untuk sesi pertama. Kepada moderator dan pembicara dimohon untuk tetap di depan terlebih dahulu karena ada pemberian sertifikat apresiasi kepada moderator dan pembicara yang akan diberikan langsung oleh Dr. Agus Setio Hadi MKes. Kepada dokter dipersilahkan menempatkan posisi di depan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah kepada narasumber-narasumber dan moderator pada sesi pertama kami. Terima kasih kepada moderator dan narasumber, dipersilakan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan.